ini adalah BMW 320i 320i yang platform G20, futuristik, jauh lebih futuristik daripada F30, meskipun secara platform sebenarnya kata-katanya sih nggak beda jauh gitu. Ngisi banget. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rivino, dan hari ini kita siang-siang hari Minggu nih, kita weekend tapi ada barang yang spesial, jadi harus kita syuting meskipun lagi weekend. Penasaran dengan BMW ini detailnya seperti apa? Ikutin terus video ini sampai habis. Oke, ini barang kondisinya luar biasa, tapi kita jelasin dulu detailnya. Ini adalah BMW 320i 320i yang platform G20, jadi yang terbaru sampai hari ini. Kemarin ada facelift kecil, cuman beda sedikit di bumper, tapi overall looks-nya sama persis dengan kalau kalian beli baru hari ini di dealer BMW gitu. Nah, ini kondisinya juga luar biasa, hampir tanpa cacat ya. Jadi bener-bener kondisi body full ori catnya pertama, terus kedua juga mulus banget. Jadi sangat-sangat minim ada baret tipis atau apa, sangat minim banget, dan warnanya putih. Jadi ini juga warna favorit di G20. Koko lihat lebih banyak populasinya dibanding yang warna hitam untuk G20 ini. Terus di belakang tuh, jadi ternyata G20 juga muat banyak, jadi untuk keluarga juga oke nih pakai BMW G20, enak juga gitu. Terus ngomong-ngomong kenyamanan, aku suka juga dengan BMW ini karena apa? Meskipun ban dia RFT yang terkenal agak keras, tapi profilnya masih oke, 225 45 ring 18. Jadi tebal bannya ini nggak super tipis. Jadi pertama, comfortnya kita masih dapat. Kedua juga resiko ban itu pecah atau sobek ketika kena gronjalan yang besar gitu ya, kena lubang besar itu sangat lebih minim gitu ketimbang kita pakai ring 19 bahkan ring 20 di sedan yang profilnya bisa sisa tipis doang gitu. Terus seperti biasa di Koko Mobil kita selalu cek ruang mesin ya, karena nggak afdol kalau kita nggak cek bagian ruang mesin, karena di kita tuh biasanya selalu kita pasti ini depan seal-sealnya asli semua, nggak bekas tabrak, bahkan sampai baut tiga mesin pun ori bawaan dari pabrik BMW. Nah, ini 320i G20 itu masih pakai mesin B48 yang sama dengan F30 yang LCI, jadi 184 horsepower dengan torsinya 290 Nm. Kemudian dia disambung ke belakang rear wheel drive pakai ZF 8-speed yang the latest one, terbaru. Jadi shift algoritmnya dia lebih cepat, lebih sigap, lebih enak. Kalau kita injek gas dia jedanya lebih sedikit ketika downshift maupun upshift gitu. Nah, mungkin yang agak kita mau review di sini dari F30 adalah legroom belakang, karena sedikit membaik lagi tuh di generasi yang terbaru ini. Kita sekarang cek legroomnya di belakang. Nah, ini juga sangat kid friendly banget ya, family friendly. Jadi kalau kita masukin baby seat itu sangat gampang karena bukanya ini mungkin 80-85 derajat, jadi cukup lebar untuk sebuah sedan sudut bukaannya. Nah, ini dia. Jadi khas BMW duduknya kita bokongnya di bawah ya, jadi kerasa kakinya tersangga, dan rasanya duduk itu mancep juga, nggak cuma yang di depan, di belakang juga lebih mancep dibanding sudut rebahnya mobil Jepang di bagian sini terutama bawah. Nah, legroomnya ini Koko tinggi 168, itu masih tersisa hampir 1 jengkal ya, 1 jengkal lebih lah ini, tapi mungkin agak maju, jadi kita masih bisa selonjor tuh. Jadi kalau lihat mobil Jerman sekilas kelihatannya sempit, tapi sebenarnya seat base-nya dia ini panjang, sehingga kaki kita nggak perlu banyak-banyak lagi sisanya, jadi udah kerasa lega gitu ketika kita sudah duduk. Kelihatannya memang kalau Jepang gede banget ininya, tapi sebenarnya ininya kepotong, makanya dia kelihatan besar, intinya gitu. Terus di belakang juga sudah ada kontrol AC digital, jadi suhu tuh bisa nyala, dan aku sukanya platform G itu AC-nya bisa kita nyalain ketika mesin mati, jadi fan-nya bisa jalan duluan supaya kita itu nggak kepanasan sambil nunggu driver starter di depan. AC depan juga bisa sama gitu, tapi untuk blowernya dia masih ikut dari depan, kita cuma bisa matiin ngurangin gitu aja. Tapi suhunya di belakang tri-zone climate control, depan kanan kiri belakang satu. Terus nah, yang 320 ini salah satu kekurangannya adalah yang G20 nggak dikasih armrest, jadi 330 baru dikasih armrest di belakang gitu. Oke, jadi mungkin apa ya, kita jelasin sambil jalan lebih enak karena lebih banyak technical aspek yang menarik dari G20 ini. Let's go. Oke, kita sekarang kuncinya di sini by the way ya. Dan ini sudah smart key semua dari luar, karena ada beberapa BMW yang dulu seri F tuh belum comfort access. Di depan ini sudah comfort access, sudah keyless.
kuncinya juga dikasih rumah ya sama orangnya, rumah kulitnya bagus banget, jadi kelihatan barang rawatan, sama sekali nggak ada baret di kuncinya. Oke, kita langsung starter. Nah, di platform G, info untuk para sobat, itu engine start stop di sebelah sini. Jadi sudah bukan di sebelah kiri atau kanan setir, tapi langsung di sebelah sini. Nah, ini BMW itu menyebutnya di seri platform G itu dengan island. Jadi ini seperti satu pulau, dia bilang isinya tombol-tombol di sini. Jadi di luar pulau ini semua bersih. Ini kita tutup, clean semua. Jadi kalau kalian nyari tombol-tombol ketika sambil jalan tuh langsung di sebelah kiri di area persneling. Jadi benar-benar intuitif banget buat para user, ergonominya bagus banget gitu. Nah, kita pakai sabuk dulu sebelum jalan. Rasanya masuk di platform G itu selalu apa ya, futuristik, jauh lebih futuristik daripada F30. Meskipun secara platform sebenarnya kata-katanya sih nggak beda jauh gitu. Nah, meskipun secara platform dan mesin nggak beda jauh dari F30 kata-katanya sih secara teknikal, tapi di dalam ini modernnya, ini layarnya aku suka banget ya, kerasa bener-bener bagus, modern. Terus ini full display ya, jadi nggak di istilahnya nggak disunat lah fiturnya, bahasa-bahasanya orang Indonesia sekarang. Jadi full displaynya di sini jernih banget, high definition banget, pixelnya juga nggak kelihatan, jadi bener-bener layarnya FHD lah kurang lebih. Di sini juga bagus banget layarnya, dipadu dengan iDrive di sini rasanya intuitif banget gitu loh kita pakai. Nah, ini salah satu kelebihan dari multimedia sistemnya BMW. Jadi enak banget untuk dipakai sehari-hari, belajarnya juga nggak susah. Terus rasa nyetirnya gimana kok dari G20? Nah, rasa nyetirnya kita coba deh. Wih, sigap banget, remnya sigap banget, tarikan juga sigap banget. Wih, ngisi banget. Beda sama F30 ya, responnya sigap dan cekatan banget. Kita coba masuk deh ke modenya, kita ganti sport, kemudian kita ganti manual. Manualnya masih pakai joystick ya para sobat, karena dia belum dapat pedal shift di sini. Mantap nih. Remnya sigap banget. Beda sama F30. F30 pedal travelnya masih agak dalam baru dia nyakot. Kalau di sini early lah itu sudah nyakot ya, cepet. Tapi overall ya nyaman, refinement juga lebih bagus dari F30. Jadi aku suka banget. Nah, kemarin kita juga sempat review BMW G30 yang seri 5 kakaknya ini. Coba deh scroll ke bawah, sekalian tekan tombol subscribe dan juga nyalain tombol lonceng biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru ya. Scroll ke bawah, coba lihat ada seri 5 yang generasi ini juga gitu. Nah, ini sekarang seri 3-nya kita puji Tuhan bersyukur banget dapet nih gitu yang G20. Jadi bisa menghibur para sobat lebih lagi ya. By the way, yang mau titip jual juga kayak pemilik BMW 320i G20 ini, jangan ragu-ragu, langsung aja titip jual di Koko Mobil, karena di tempat kita bantu jualkan, foto, video kan seperti ini, iklankan, editkan video, semua biayanya kita yang tanggung. Jadi kan iklan tuh kadang bayar loh, jangan dipikir iklan gratis, iklan tuh bayar, kita semua yang tanggung, nggak dicas ke pemilik mobil Rp1 pun. Nanti kalau mobilnya laku baru bantu-bantu aja kasih tim Koko Mobil komisi biar kita bisa jalan terus, operasional kita jalan, bisa bikin video-video dan media yang menghibur untuk para sobat Koko Mobil semuanya gitu. Yang mau beli mobil juga jangan ragu-ragu, karena mobil-mobil di tempat kita nih ya kondisinya kayak gini-gini nih. Jadi Koko nggak suka mobil yang depan bekas tabrak, bekas banjir, kemudian banyak PR, itu udah nggak mungkin kita masuk di Koko Mobil gitu. Jadi yang sudah ke listing, ke video, di foto, diiklankan, semua sudah terseleksi dengan baik gitu. 13.000 by the way, kilometer not miles, 13.000, 3 tahun pemakaian berarti setahun tidak sampai 5.000 kilometer ya. Kita coba sekali lagi tarikannya, gigi 2. Ngisi banget. Dan ini 320 ya, belum 330, kayak gimana lagi powernya. Ini enak banget sih. Dan halusnya beda sama F30, ini paling halus gitu. Oke, itu aja untuk video hari ini. Aku seneng banget dapat BMW yang generasi terbaru seperti ini untuk kita rekam. Terima kasih untuk pemiliknya udah percaya Koko Mobil untuk membantu jualkan, sekaligus boleh kita videokan untuk menghibur para sobat semuanya. BMW 320i G20 warnanya putih, favorit 2019, jadi pemakaian hampir 3 tahun, kilometer baru 13.000, jadi setahun hanya sekitar 4.500 km, dikit banget ya. Rata-rata memang 3.000 sampai 4.000 kilo itu sudah termasuk barang istimewa atau bahkan antik lah. Untuk barang-barang Jerman tuh
ada beberapa memang di Koko Mobil masuk unit-unit seperti itu. Jadi kondisinya prima, siap dipakai, nggak perlu inden segala macam, kondisinya bagus. Itu aja deh untuk hari ini. Pantengin terus konten-konten dari Koko Mobil seputar otomotif yang menghibur buat para sobat semuanya. See you next time di mobil berikutnya. Bye.